Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya kali ini untuk memenuhi tugas kuliah online saya, yaitu Multimedia Islam. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan ceramah ataupun berdakwah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sebuah kisah, yaitu kisah tentang khusyuknya sholat seseorang yang mungkin sangat sulit bagi kita lakukan. Langsung saja. Alkisah, ada sebuah rombongan yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, dan tibalah mereka dalam sebuah hutan belantara. Kala itu sudah gelap dan cahaya hanya diberikan oleh sinar rembulan saja. Karena mereka sudah terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanannya tersebut, sehingga orang-orang tersebut tertidur di tengah hutan belantara. Namun tidak dengan satu orang ini. Satu orang ini di sepertiga malamnya mencoba untuk bangun dan kemudian melakukan sholat dengan sangat khusyuknya. Dalam setiap perkataan dalam sholatnya, dia mengucapkannya dengan perlahan dan dia hayati betul. Dia paham bahwa pada setiap perkataan adalah doa, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tengah-tengah orang yang tertidur tadi dan yang sholat khusyuk tadi, tiba-tiba ada sebuah suara dari kejauhan dan derak langkah, sehingga membangunkan salah satu dari orang yang tertidur tadi. Kemudian seseorang itu pun melihat apa yang ada di balik sebuah belantara tersebut dan mengetahui bahwa ada sebuah singa yang sangat buas yang sebenarnya hendak menerkam mereka. Maka mereka saling membangunkan satu sama lain, dan dengan penuh ketakutan mereka dengan penuh ketakutan mereka lari dengan paniknya, dengan takutnya, sampai ada di antara mereka yang naik pohon karena takut diterkam oleh singa tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat tersebut? Bagaimana dengan orang yang sedang sholat ini? Dalam sholatnya ternyata dia tidak terpengaruh dengan keadaan singa tersebut. Teman-temannya tadi yang pada lari ketakutan dan pada panik tadi, yang ada di atas pohon dan yang ada berada di kejauhan, menyaksikan dengan hati yang berdebar, kira-kira pemandangan apa yang akan dilihat mereka. Di hadapan mereka, seorang pemuda yang sedang sholat dengan tegak, dengan begitu khusyuknya, yang dikelilingi oleh singa yang siap menerkamnya kapan saja, dan singa itu pun berkeliling, berjalan, mengelilingi orang yang sedang sholat itu. Dan orang yang sedang sholat itu tidak terpengaruh dengan keadaan singa. Dia tetap berdiri, tetap rukuk, tetap sujud, dan terus melakukan sholatnya. Teman-teman lain yang sedang menyaksikan tadi mengatakan, lihat, sebentar lagi dia akan mati dalam keadaan sia-sia. Namun, apa yang terjadi? Ternyata dugaan mereka pun salah. Singa tersebut hanya mengelilingi, hanya berputar-putar orang yang sedang sholat tadi, dan pergi
dengan begitu saja meninggalkan orang yang sedang sholat tadi. Sehingga orang yang sholat ini pun bisa menyelesaikan sholatnya dan memberikan salam dengan tenang, kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa dengan khusyuk, sama persis ketika dia melakukan sholat tadi. Maka ketika teman-teman melihat keadaan tersebut, bahwa singa itu ternyata sudah pergi jauh, tidak lagi di dekat orang yang sholat tersebut, mereka pun turun dari pohon dan dari kejauhan teman-teman datang menghampirinya dan mengatakan, "Apa yang sedang kamu lakukan? Tadi ada singa di dekatmu dan engkau berdiri saja, sholat saja tanpa terpengaruh apapun. Bagaimana engkau mati dengan sia-sia ketika singa menerkammu? Kenapa engkau tidak lari begitu saja?" Maka orang yang sholat tadi mengatakan, "Engkau tahu, aku ini malu kalau aku takut kepada makhluknya Allah, sedangkan aku tidak takut kepada Allah. Aku sedang menikmati percakapanku dengan Allah. Aku sedang meresapi, menghayati semua kalimat yang aku ucapkan, karena inilah satu-satunya aku berkomunikasi dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sedang menikmati rukuku, aku sedang menikmati sujudku, karena aku tahu ketika aku merendahkan diriku, merendahkan kepalaku, disitulah aku sedang dekat kepada Allah." Lihat, kisah ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan sangat luar biasa, karena sholat khusyuk adalah sholat yang sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak pernah paham akan maknanya. Kita tidak pernah paham betapa dalam setiap kalimat-kalimat kita. Bahkan setiap Al-Fatihah yang kita ucapkan, Allah membalas dalam setiap ayat tersebut. Kita tak pernah paham bagaimana Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Dalam setiap ruku kita, dalam setiap sujud kita, maka kita melakukannya dengan tergesa-gesa. Maka betullah fawailul lil mushollin, banyak sekali orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Kenapa? Karena lalai dalam sholatnya, badannya sholat, tetapi hatinya tak merasakan sedang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan khusyuk, kita melatih diri kita, hati kita, bahwa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita merasakan manfaatnya, bahwa dalam sholat itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan senantiasa menjagamu dari perbuatan keji dan mungkar, dan engkau tidak akan pernah takut kepada apapun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah cerita tadi bisa menggugah hati teman-teman untuk melakukan sholat dengan lebih khusyuk lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.